Haleluya, puji nama Tuhan. Senang berjumpa dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan juga para warga Balak Selamatan di Indonesia pada perenungan mingguan yang saya sampaikan pada hari ini. Saya percaya Anda ada dalam keadaan yang baik dan ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan setelah renungan kita minggu yang lalu, saudara merasa benar hidup saya sangat berharga di mata Tuhan. Aku adalah bejana yang berharga. Hari ini kita akan melihat lagi landasan lain mengapa kita menjadi bejana yang berharga di mata Tuhan. Saya kembali kepada ayat teks kita pada minggu yang lalu. Dari Kejadian pasal 1 ayat 26 dan ayat yang ke-27. Tetapi saya bacakan bagi kita ayat yang ke-27 secara khusus. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dan menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara perhatikan bahwa kita tidak saja telah direncanakan oleh Allah, tetapi hari ini kita mendengarkan bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. According to the image of God. Kita adalah figura-figura atau gambar-gambar yang merefleksikan siapa Allah sesungguhnya dalam konteks kualitasnya. Maka pada perenungan terkait dengan aku berharga atau aku adalah bejana yang berharga di mata Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sejumlah kualitas atau nilai-nilai yang dimiliki oleh Allah yang juga diberikan kepada manusia sebagai gambarnya. Proses itu terjadi, saya percaya, adalah ketika Tuhan menghembuskan nafas itu kepada bejana Adam secara khusus yang dibentuk dari tanah liat. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Makhluk yang serupa dengan Allah. Perhatikan saudara sekalian, makhluk yang tidak sama dengan Allah. Jadi tidak dikatakan sama dengan Allah, tetapi serupa dengan Allah. The image of God, gambaran Allah. Sebagai gambaran Allah, saya yakin salah satu kualitas, dan kita akan melihat dalam minggu-minggu yang akan datang kualitas yang lain. Tapi salah satu kualitas yang sangat penting adalah kekekalan. Allah itu kekal, maka saudara sekalian ketika Ia menciptakan saudara dan saya, kita dibubuhi atau diberikan sifat-sifat yang kekal di dalam kehidupan kita. Kita berbeda dengan ternak, kita berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Saudara sekalian, kita diciptakan dengan diberikan sifat kekekalan di dalam kehidupan kita. Maka bagi setiap kita, kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebab setelah kematian, kita akan tetap masuk di dalam kekekalan. Yohanes menyaksikan Allah adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Allah yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan Allah yang akan tetap ada setelah segala sesuatu berakhir. Artinya segala sesuatu berakhir, tetapi karena kita memiliki sifat-sifat kekekalan yang diberikan oleh Allah kepada kita waktu Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, maka itu berarti di dalam diri kita, kehidupan kita ada sifat yang kekal. Pertanyaannya, kalau kita memiliki sifat kekekalan, akan kemanakah kita setelah kekekalan? Atau di dalam kekekalan maksud saya. Akan kita berada dalam kehidupan yang kekal atau dalam kematian atau penghukuman yang kekal? Sebelum kita masuk jauh ke sana, saya ingin mengajak kita untuk memaknai hidup kita betapa berharganya saya. Karena di dalam diri saya ada nilai kekekalan. Itu sebabnya ketika seorang meninggal dunia, pertanyaan yang selalu muncul tanpa disengaja adalah akan kemanakah dia?
Ketika ada ternak yang mati, kita tidak bertanya akan kemanakah ternak itu. Tetapi ketika seorang anak manusia berakhir kehidupannya, tanpa kita sadar, kita berpikir akan kemanakah dia. Atau bagi mereka yang beriman, dia akan dengan mudah mengatakan, ia akan bersama dengan Allah Bapa di surga selama-lamanya. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menghargai kehidupan saudara dengan memaknainya bahwa di dalam diri saudara-saudara sekalian, di dalam diri saya ada nilai kekekalan. Sebab Dia yang menciptakan saudara dan saya adalah Allah yang kekal. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku." Dia sedang berbicara, menegaskan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 itu, bahwa untuk berada di dalam kekekalan, bagi mereka yang memiliki sifat kekekalan itu, jalannya adalah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara sekalian, demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, namun sebelumnya kita berdoa, saya ingin mengajak saudara sekalian sekali lagi, syukurilah bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Dan juga mengajak saudara sekalian untuk bertanya, kalau saya memiliki sifat kekekalan, sudahkah saya punya jaminan untuk berada di dalam kekekalan bersama dengan Bapa di surga? Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersyukur, berterima kasih, sebab Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa Allah. Dan hari ini kami belajar, kami memiliki sifat kekekalan. Betapa kami bersyukur untuk itu. Juga kami berterima kasih sebab di dalam Yesus Kristus ada jalan menuju kekekalan itu. Dan kalau hari ini ada umat Tuhan yang merasakan belum memiliki kepastian itu atau tidak sadar bahwa mereka punya sifat kekekalan dan belum memiliki kepastian hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah Bapa di surga, maka kami berdoa, biarlah hari ini mereka mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terpujilah Engkau ya Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.